Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayazam. Minggu kelima sudah terlewati. Saya melakukan diet intermittent fasting dari jam 10 malam sampai jam 2 siang. Totalnya ada 14 jam saya tidak makan. Saya cukup minum air putih saja. Saya sudah 2 tahun Kak mengidap gula darah. Banyak yang saya ceritakan di video-video sebelumnya. Dan sekarang saya mau cek HbA1c dan membuat program 8 minggu sembuh dari diabetes. Nah, sekarang ini program minggu yang kelima. Kalau kakak baru nonton video saya yang ini, bisa deh nonton video-video sebelumnya dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya berterima kasih sebesar-besarnya dan menghargai buat kakak yang sudah mulai terbuka di komen YouTube saya. Kakak luar biasa. Kakak terbuka menceritakan kesehatannya dan optimis untuk terus mengkontrol gula darah supaya selalu di angka normal. Kakak-kakak yang peduli dengan kesehatannya adalah manusia-manusia hebat. Kakak hebat. Mungkin kita harus membuat grup chat kali ya Kak ya, dan berkenalan secara langsung. Untuk membuat support system, saling menguatkan dalam menghadapi penyakit ini. Di negeri Konoha Kak, saya sering jumpai banyak manusia yang tidak mau terbuka dengan penyakitnya. Saya tahu kenapa mereka itu tidak mau terbuka. Karena di negeri Konoha, manusia-manusianya itu cenderung berperilaku aneh. Ada orang kena sakit yang ada malah dipandang negatif. Dikapok-kapoki, dihina-hina. Kan lucu itu Kak. Sepanjang kita masih berbentuk manusia, kita itu tidak bisa terbebas dari namanya penyakit dan kematian. Nggak usah munafik. Sekali lagi, kita ini manusia biasa, bukan superhero. Genius billionaire playboy philanthropist. Iron Man yang bilioner, filantropis, dan playboy aja akhirnya mati kok Kak. Minggu kelima ini saya lewati dengan santai. No drama. Nggak seperti minggu kemarin yang dramanya banyak. Sampai saya salah-salah hitung sudah berapa lama saya diet. Program terbolak-balik, bikin skrip aja salah-salah. Minggu ini saya banyak di rumah. Saya lockdown Kak, menghindari dari drama-drama kehidupan. Bahkan Kamis, Jumat, Sabtu yang seharusnya saya diet intermittent fasting, saya ganti puasa karena ada libur tuh 4 hari. Anak saya kemarin waktu bulan puasa ada bolong 3 hari karena demam. Anak saya niat mau ganti puasanya, jadi ya saya temani. Kemarin tuh kan pencatatan saya acak-acakan Kak. Ya meskipun bisa diikutin tapi tahap-tahapnya agak nggak gitu jelas. Nah sekarang sudah saya rapikan Kak. Ini dari minggu pertama saya putuskan pakai minggu aja. Tahap-tahapnya udah usah dihitung. Jadi setiap 2 minggu saya naikin 2 jam untuk intermittent fasting. Nah sekarang saya sudah 14 jam Kak di minggu kelima ya. Untuk saat kalau sekarang ini waktu saya syuting saya sudah di minggu ke-6. Nah yang saya bikinkan video adalah minggu kelima. Ya kan nggak mungkin Kak kalau saya baca untuk saya bikin video untuk yang minggu depan ya hasilnya kan nggak bakalan kelihatan. Nah ini tanggal 20 kita mulai minggu kelima itu tanggal 20 sampai tanggal 26 kita cek ya. Ini tanggalnya tidak pernah saya setting Kak, bukan apa-apa karena saya tidak ngotak-ngatik cara menyetingnya. Oke, di minggu kelima itu dimulai dari 124 Kak, kita validasi ya. 130, tanggal 21-nya, tanggal 22-nya 132, tanggal 23-nya 135, tanggal 24-nya 132, tanggal 25-nya 135, tanggal 26-nya 137. Nah, saya itu saat ini syutingnya di hari Kamis, Kak, di minggu ke-6 ya. Nah, itu kalau boleh diketahui bocorannya 137, 137, 13, oh ini salah ini. Salah ini, ntar saya ulang lagi. Nah kan mulai error lagi. Hari Kamis pastinya belum dapat apa hasilnya ya Kak ya. Saya soalnya hari Kamis itu puasa Senin Kamis, jadi ini 137, 134, 220. Nah Kamis belum dapat. Kamis belum dapat saya. Oke. Nah untuk minggu kelima 721. Rata-ratanya ternyata saya hanya mencapai 144,2 mg per desiliter. Nah dari sini Kak saya bisa melihat Kak ternyata gula darah saya itu ya rendah-rendahnya paling enak buat saya itu di angka 130 sampai 140. Nah kalau gula darah saya turun konsisten di 120-an seperti di mana ya Kak ya kemarin ya. Nah di sini nih Kak 124, 121 gitu ya 119. Nah saya mulai konsisten di sini itu asam lambung saya naik Kak, asam lambung saya naik.
saya merasakan sensasi-sensasi hipo. Jadi ya saya terpaksa harus menaikkan gula darah saya sedikit lagi. Jadi saya sekarang tarik ulur, mainnya di 130, 140, 150. Itu kalau gula darah puasa ya Kak ya. Jadi kalau drop 120 ke bawah, kalau drop maksud saya kalau turun ke 120 ke bawah, kaki saya gemeteran, asam lambung naik, fokusnya agak kurang gitu. Kan lucu ya Kak ya. Itu karena penyebabnya adalah tubuh saya belum beradaptasi di gula darah yang normal. Saya targetnya cuma 120 kok Kak. Kedepannya saya pengen nanti ada di 100-an. Jadi ketika gula darah di 100-an, saya makan normal ya. Habis makan normal 2 jamnya ya bisa kembali di 150, 130 gitu. Seperti itu teorinya Kak. Dan memang itu yang saya lakukan Kak. Tapi saya nuruninnya perlahan-lahan. Nah sekarang problem saya itu kalau 120 saya mengalami ya gejala-gejala hipo ya. Tapi bukan hipo itu harusnya di bawah 70 gitu. Jadi problemnya cuman karena tubuh saya belum beradaptasi di gula darah yang di angka 120-an. Seperti itu. Ya mau nggak mau tarik ulur saya nggak tahu berapa bulan. Yang terakhir itu saya kemarin tuh di bawah di angka 150. Saya butuh waktu sekitar setahunan. Itu tarik ulurnya. Nah dengan catatannya Kak ya, saya tidak minum obat Kak. Coba bayangkan kalau saya minum obat Kak. Pasti saya sering naik turunnya luar biasa itu. Sensasi gejala rasa sakitnya itu wah luar biasa saya bayangin. Nah saya memutuskan untuk tidak minum obat, dan hal utama yang saya tidak mau minum obat karena saya itu masih diabetes tipe 2 Kak. Diabetes tipe 2. Jadi saya masih bisa punya kesempatan untuk mengurangi gula darah sampai batas normal ya. Gula darah yang mengendap di lemak, di otot-otot saya, di setiap inci tubuh saya itu masih sempat saya kurangi. Caranya ya itu dengan mengubah gaya hidup saya. Makanan yang sehat, olahraga yang sehat, dan makanan yang toyib. Bisa nggak ya Kak, pengidap diabetes seperti kita ini memiliki tubuh yang atletis? Semenjak menjalankan diet intermittent fasting dan olahraga dengan intens, saya melihat tubuh saya mulai muncul otot-otot dan saya malah jadi bersyukur mengidap diabetes. Penyakit ini seolah-olah mengingatkan saya untuk merawat tubuh dan kesehatan saya. Dulu itu Kak, sebelum terkena penyakit ini, badan saya itu sebesar gajah. Gendut, berat badan saya 84 kilo dan terus bertambah, tidak terkontrol. Kakak bisa menyimak video saya yang pertama tentang cerita saya kok bisa akhirnya saya terkena diabetes. Saya sering bertemu dengan teman-teman yang mengidap diabetes, yang saya lihat kalau badannya kurus kering atau gemuk parah. Bahkan terakhir saya ketemu teman saya yang kakinya bengkak dan saya tanya, kenapa tuh kaki? Dia jawab, ya kayak gini nih kalau kena diabetes. Saya geleng-geleng kepala aja. Harusnya kita bisa cegah hal itu terjadi kalau peduli dengan kesehatan kita. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.